Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nih, sekarang kita ketemu lagi nih sekarang di maktab nih ente yang aneh undang. Alhamdulillah. Iya dong, gantian. Ente ngajak aneh ngopi, sekarang ente anehnya kopi juga, tapi tempatnya beda. Iya, ini tempat yang biasa ini nih malam Jumat di sini nih. Iya. Dari malam Jumat pokoknya kita mau musyawarah, mau acara biasa di mana, mau keluar kota. Di sini ngumpulnya nih. Di sini ya? Iya, guru-guru alhamdulillah biar nanti kenal-kenal juga sama guru-guru juga gitu. Bener. Iya, biar makin akrab gitu. Tapi tetap kita di sini nggak cuma berdua, kita tuan guru juga. Gitu. Ngomong kan? Iya. Mana karena ada teman aneh nih, ada pertanyaan segala macam. Iya. Udah nanti datang aja. Iya, datang kemarin aja. Datang. Benar. Dia pas banget. Mobil aja. Iya benar. Ini ente masih sendiri apa belum nggak barengan temen ente? Ada. Tadi ada pertanyaan juga, ada apa namanya? Ya biasa kan kita ngopi-ngopi. Oh gitu. Ada teman. Iya. Nanya begini nih. Maksudnya nanya begini. Ini kerja, ini dari rezeki segala macam gitu kan. Nah, dibenturin sama permasalahan. Oh gitu kan. Nah, udah nyari rezeki segala macam, udah kerja segala macam, dia udah berusaha nih, berusaha segala macam. Nah, dia bilang, udah, gue nyerahin diri aja, kalau gue tawakal. Tapi pas dia ngomong, udah nyerahin diri aja segala macam, tawakal segala macam aja, tapi dia masih ngeluh. Oh gitu kan, ngeluh segala macam, kok nih, udah. Ini pertanyaan dari temen ente gitu? Iya, udah kerja, segala macam, udah nyari duit, yang malam. Iya, mungkin kemarin aja kita. Nah, makanya. Enak ya, kita di sini ada tuan guru nih. Iya. Sama teman ntar kita barengnya, tapi dia mungkin lagi jalan macet ya. Oh gitu. Kerja kali pulang kerja kali ya. Nah terus Anda bilang kayaknya harus nanya nih Ustadz nih. Oh gitu. Maksudnya permasalahan ini nih, soalnya Anda juga pernah ngalamin gitu. Oh gitu. Kan? Kita udah berusaha. Pas namanya. Oh gitu. Nah, makanya ini pas banget kesempatan ini, Anda mau nanya Ustadz, maksudnya kan kayak contoh kasus kayak gitu nih saat temen aneh, mungkin Anda juga pernah ngalamin kayak gitu saat udah berserah diri. Udah kan ada terus ada pertanyaan, ya udah lu udah berusaha, penting lu udah tawakal, itu kan ikhtiar tawakal. Nah pas nyampe ke tawakalnya ini, kita sering ngeluh gitu. Kenapa kok nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan aneh gitu yang masih tawakal sebenarnya tuh apa gitu. Gitu kali guru, kita bahas tawakal kali berarti ada ini kali ya guru ya. Jangan. Iya, pas banget nih di maktab kita bahas tawakal. Iya, cocok dah. Mantap ya. Iya dong. Juga nih tempat ngopi juga nggak perlu kenalan kali ya, kita udah kenal. Iya. Udah kenal berapa kali episode, kita udah sama wajahnya sama. Ini kita tetap dengan guru kita Ustadz Muhammad Irwan bin Hidayat bin Muhammad Den. Iya, ini Am juga udah ngajak kita mau ngajak temennya, nanti kita tunggu siapa yang kita datang. Iya. Nanti. Iya, gitu. Bukan nanti sih udah janjian. Udah janjian, belum nyampe. Gitu. Iya, ntar gitu. Tadi apa nanya apa? Makna bukan mana definisi atau tawakal itu sebenarnya apa ya? Oh, arti tawakal kali ya. Benturan sama ekspektasi kita gitu kan. Oh, pengennya kita begitu. Segala macam itu, tapi kok nggak sesuai. Katanya habis itu tawakal. Kenapa tawakal ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala ruh sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala ajsadihi fil jasad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ketemu lagi di acara ngopi. Kita ngopi nih. Ngobrol perkara iman. Di mana itu? Di maktab ya. Iya, alhamdulillah kita di maktab nih. Malam Jumat diadakan majlis di sini, maulid dan kajian. Alhamdulillah. Pembahasan malam ini apa ya? Bab tawakal. Ya. Masya Allah. Bab tawakal ini perkara yang mulia. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana Imam Haddad, min a'zami ni'amillah, ya. Termasuk nikmat perkara yang besar adalah bab tawakal memang. Bab keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini
banyak orang salah memposisikan nilai-nilai tawakal. Terkadang tawakal itu nungguin mentok dulu baru tawakal. Kan begitu. Jedot dulu ya. Jedot dulu. Sebenarnya tawakal itu tidak di akhir sebenarnya. Tawakal itu adanya di awal. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia bertawakal dulu. Untuk melakukan syariah, melakukan usaha, harusnya diawali dengan tawakal dulu. Sama juga seperti kita keluar. Rasulullah ketika dia hendak keluar, Rasulullah selalu bertawakal kepada Allah di awal. Bismillah, inni tawakkaltu 'ala Allah. Disempurnakan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Arti tawakal itu apa sih? Arti tawakal itu adalah menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, secara hakikat, Al-Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wa haqiqatut tawakkuli huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jal istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah kullaha. Jadi arti tawakal secara hakikat itu adalah bersungguh-sungguh dia bersandar, i'timad, bersandar hatinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus. Orang kalau semakin fokus akan tajam. Ya, semakin fokus akan tajam. Yang mana di situ tawakal itu memiliki fungsi apa? Istijlabil masalih, menarik sesuatu yang manfaat, baik manfaat di sisi Allah dan juga manfaat di diri kita, keimanan kita. Karena ini perkara iman, perkara hati kalau tawakal ya. Dan harus disempurnakan juga dengan ikhtiar. Sebab itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah secara jawarih, anggota tubuh kita. Usaha. Nah, namun di sini banyak orang meletakkan tawakal di akhir. Itu padahal tawakal itu diletakkan di mana? Di awal, karena nilai-nilai tawakal itu hubungannya kepada hati, bergantung diri kepada Allah. Makanya banyak orang yang kecewa karena dia tidak memiliki nilai-nilai tawakal tersebut kepada Allah. Nah, itu kan. Nah, makanya di sini banyak orang yang banyak menemukan berbagai macam problem, yaitu dia kecewa, dia mengeluh, dia bingung. Kenapa? Karena nilai tawakalnya dia tidak sandarkan betul-betul kepada Allah. Karena kesungguhan dirinya, kesungguhan hatinya kepada Allah itu salah satu wasilah. Wasilah dia sampai tawakalnya kepada Allah, bukan pada usahanya. Usaha cuma hanya sebab saja, dan sebab yang dilakukan secara syariat, ya. Lalu dia gantungkan tawakalnya sesuai dengan apa yang disyariatkan, baru akan benar tawakalnya. Kira-kira syariatnya benar nggak? Kalau syariatnya sesuatu yang batil terus digantungkan kepada Allah, nama juga dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini banyak terjadi sesuatu yang membuat dia jauh dari Allah, mengambil jalan pintas yang lain. Akhirnya dengan cara apa? Dengan cara membenci, dengan cara bermusuhan, dengan cara macam-macam itu. Karena pintu-pintu setan itu akan terbuka ketika ada sifat emosional, ego. Ada sifat sombongnya, ada sifat menghinanya. Nah, ini sama juga membuka pintu-pintu setan untuk membelenggu daripada sebuah hati. Karena hati itu seperti benteng. Kata ulama, hati itu seperti benteng. Kalau hati itu tidak memiliki benteng, maka setan akan mudah masuk ke perkara hati tersebut, sehingga syariahnya jadi cacat. Demikian. Jadi ini artinya di awal ya. Di awal. Karena kan ketika udah gue masih kuat nih, gue usaha terus dah. Dan udah habis tenaganya, serah dah. Gimana kek? Harusnya di awal dulu nih ya. Di awal dulu. Iya, jadi jangan ngerasa kita masih kuat, ya masih ngandelin tenaga kita gitu ya. Jadi harusnya di awal dulu belum ngelangkah, ya udah. Lain gimana? Kita usaha aja begitu ya. Berarti itu sama aja gini ada yang gede. Kuatin niat kita gitu. Apakah niat itu masuk ke tawakal juga, Ustaz? Ya, tergantung. Kalau niatnya itu dia sandarkan kepada Allah untuk istijlabil masalih wa daf'il madar, untuk menarik daripada nilai-nilai yang manfaat di sisi Allah ya, Subhanahu wa ta'ala, dan manfaat bagi imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
maka itu yang dikatakan tawakal. Fungsi tawakal untuk menarik sesuatu yang manfaat untuk dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Itu adalah dikatakan kata Ibnu Araji, itu yang dikatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Betul-betul dia bersandar bergantung kepada Allah. Karena kekuatan hati kepada Allah itu memiliki power yang luar biasa. Demikian. Jadi kita sandarin dulu ya. Sandarin dulu kepada Allah, melakukan apapun harus sandar bismillah inni tawakkaltu 'ala Allah. Gitu. Ya itu yang doa emang kita keluar rumah barang itu emang itu yang pertama diucapin ya. Jadi itu maknanya juga ke situ ya. Maknanya ke situ. Ke situ. Iya, sebagaimana Rasulullah ketika perang, Rasulullah menggunakan baju perang. Nah, ketika dia menggunakan baju perang, ini adalah bentuk kasbinya, usaha beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariahnya tetap. Baju perang Rasulullah pun juga pernah bersembunyi di gua Thur. Itu salah satu bentuk syariahnya. Barulah di situ dia menyempurnakan tawakalnya. Kan seperti itu. Dan itu pun kata Ibnu Araji, wa'lam anna tahqiq at-tawakkul la yanafi as-sa'i fil asbab. Tuh. Kata Ibnu Rajab bahwasanya yang namanya perwujudan, yang namanya tawakal itu memiliki perwujudan, la yanafi sa'i. Enggak bisa dinafikan. Usaha tersebut enggak bisa dinafikan dari sifat ketawakalan. Enggak bisa dinafikan usaha tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dihasankan hadis tersebut oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Kata Rasulullah, seandainya kamu betul-betul hatimu condong kepada Allah, berserah diri kepada Allah, betul-betul engkau gantungkan urusanmu kepada Allah, lalu engkau berusaha, ya kan? Maka Allah akan berikan kamu rezeki sebagaimana rezeki burung yang pagi-pagi keluar dari sarangnya dan sore hari dia balik dalam keadaan kenyang. Artinya di situ Rasulullah memberikan perumpamaan. Si burung ini tidak berdiam diri di sarangnya terus datang dengan tawakal. Burung ini keluar dari rumahnya, dia usaha untuk mencari makan. Nah, diibaratkan oleh Rasulullah seperti itu. Bagaimana kita yang berakal lah coba. Lah burung aja paham nilai tawakal tersebut kan itu. Dan itu juga membuktikan bahwa tadi pernyataan yang tadi atau papan tadi berarti tawakalnya emang di depan. Di depan. Ya kan tadi saat ya. Iya, baru kita berusaha dengan tawakalnya itu yang benar gitu. Barulah muncul mungkin habis itu muncul pertolongan atau apa gitu kan. Betul, sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai dengan apa yang dihakikatkan pada tawakal tersebut. Iya. Jadi yang perlu dibenahi dulu hatinya dulu, engkau gantungkan kepada siapa? Iya. Nah, kalau di awalnya dia menggantungkan kepada selain Allah, maka dia akan kecewa, dia akan mengeluh. Nah, kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi emang kalau emang sandarnya awalnya bener, bakal kecewa dah. Gak bakal kecewa. Iya, kadang kan nyandarnya nih salah tempat gitu, sama sesuatu yang emang nggak kuat gitu ya. Cenderin kayak kita nyandar di papannya nggak kuat, goyong, kita jatuh. Bersandar dengan sesuatu yang rapuh. Iya, kitanya ikut rapuh. Iya benar. Salah awalnya. Sama dengan apa namanya ripuh. Iya, rungkat, CS. Iya, begitu. Temen ente udah nyampe mana? Belum kali ya? Belum nyampe. Ntar kalau nyampe biasanya udah telepon. Oh gitu ya, siap. Ya berarti tadi maksudnya menarik juga nih Seth, maksudnya kan kebanyakan mungkin dari aneh atau nanti teman aneh segala macam. Berarti tuh poinnya tuh terbalik Seth ya. Terbalik. Harusnya kita misalnya kita punya hajat ini misalnya, tapi berarti kita sandingin dulu atau kita tawakalin dulu diri kita sama Allah. Terus baru kita berusaha untuk mencapai hajat tersebut gitu. Nah, iya. Kalau biarpun maaf gitu misalnya nggak sesuai ekspektasi atau apa ya. Ekspektasi ya. Sesuai keinginan gitu ya. Tapi nggak buahnya mungkin nggak bakal kecewa soalnya kita udah kan ibaratnya penyerahannya itu dari pertama gitu, bukan terakhir. Mungkin kalau udah penyerahannya terakhir ya pasti kecewa soalnya dia mungkin kuatnya di usahanya tersebut. Iya.
Iya. Udah gitu juga emang kalau udah tawakal di awal, jalannya usahanya harus sesuai juga ya. Iya. Iya, jangan kayak orang mau nanam cabai, pengen nanam cabai tapi yang beli bibitnya bibit yang lain gitu, duren gitu, nggak sesuai gitu jadinya. Bener. Di awal juga sadarnya emang sama yang kuat gitu, berarti yang memang tunggal gitu, nggak perlu sandaran lagi. Oh iya, iya emang. Waduh ini, untuk ini kalau di sini dimaksudnya patan. Iya, iya. Udah ketemu tadi, udah ngobrol. Iya, dia biasanya yang sering rajin bikinin kita minuman. Iya, gitu. Dia yang tahu, yang ini minumnya kopi, yang ini minumnya teh, yang ini susu, gitu. Dia yang tahu. Iya, Patan mana Patan ya? Ada Patan ini. Iya, ntar ini ada tiga dulu dah kali. Ntar kemudian tuh nyusul kali ya? Iya. Nyusul aja ntar. Iya. Itu lanjutnya dulu dah. Ntar Patan lagi ke dapur kayaknya nih. Iya. Lagi siap-siap mungkin ya. Iya lagi. Nah terus ini saat kan sambil nunggu kopi datang gitu segala macam. Nah kan itu udah contoh, misalnya contoh kayak realita tawakal gitu yang kita hadapin. Nah supaya nebelin kasar gitu kan, nebelin kita punya atau tawakalnya tersebut. Nguatin ya. Itu kan kadang kan kita main usaha segala macam, tapi nggak dikuatin di tawakalnya gitu. Itu cara biar kita langsung connect gitu, maksudnya dia dari awal gitu, jangan di akhir gitu kan. Itu gimana saat maksudnya siapnya gitu. Pertama, agar supaya tawakal kita mutlak, benar, nggak mencong. Pertama yang harus kita pahami adalah siapa dia. Dianya siapa? Allah. Karena Allah itu yang menentukan. Makanya tawakal ini sifatnya adalah al-iman. Tawakal itu adalah sifat iman, sifat hati. Ketika hatinya semakin mengenal Allah, maka disitulah hati akan menjadi indah. Hati akan menjadi berkekuatan. Ketika hati menjadi berkekuatan, maka akan berfungsi energinya, berfungsi nurnya. Kenapa? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, dan seterusnya 99 asma Allah. Begitu juga sifat-sifatnya, 20 sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang menentukan manfaat dan mudarat, nggak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di situ nilai-nilai tawakal tersebut ini adalah perwujudan iman kita kepada Allah dalam segala permasalahan. Yang kita wujudkan iman kita dulu, baru usahanya. Kalau imannya udah benar menyelesaikan masalah dengan keimanan, maka Allah itu sebenarnya jauh atau enggak bagi orang yang beriman? Dekat. Yang dekat apanya? Semuanya. Wa namanya, wa sifatnya, wa af'alnya, semuanya dekat. Karena Allah itu dekat, garib alal muhsinin. Jadi ketika hati itu fokus, condong kepada Allah, maka segala sebab pun akan ikut benar. Gitu. Segala jawaban itu dilihat dari nilai keimanannya. Makanya tahqiqul iman dikatakan oleh Ibnu Rajab, tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa siwa. Enggak ada yang bisa di antara langit dan bumi, siapapun manusianya di muka bumi ini, enggak ada yang bisa memberikan manfaat. Itu yang harus kita yakinin tuh. Memberikan mudarat dan juga yang memberikan bahaya di antara langit dan bumi kecuali Dia. Masiwa Allah, kan gitu. Itu yang perlu kita kuatin satu. Sekalipun nafas kita berhembus, kecuali Allah. Ketika itu tawakal kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Barulah akan berfungsi nanti energi. Apapun yang engkau ikuti dalam usaha tersebut berhubungan dengan yang disyariatkan oleh Allah, maka didahului dengan keimanan ente kepada Allah. Maka di situ akan keluar muncul yang dikatakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang beriman kepada Allah dengan tawakalnya, maka Allah yang akan mencukupi segala permasalahan, menyelesaikan. Bahwa hasbuh, dia yang menjadi wakil. Kan tawakal itu asal katanya kan al-wakil.
Makanya Rasulullah selalu banyak berzikir hasbunallah ni'mal wakil. Baik-baik pertolongan Allah, kita menjadikan wakil kita, pelindung kita. Gitu, ya. Ketika di hatinya benar, nggak bergantung dengan orang, walaupun usahanya bersama orang lain, tapi hatinya tidak condong kepada orang lain, tetap condong kepada Allah, karena yang menggerakkan hati orang lain dan sekitarnya dan seluruhnya adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita telah betul memfungsikan kita kepada Allah, i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan benar pula kejadian. Ya, kurang lebih seperti itu. Allah, ini dalam banget gitu ya. Jadi Allah dulu gitu, baru yang lain. Ya kadang kita merasa mampu duluan gitu. Allah dulu. Belum lanjut deh. Panggil Patan dulu kali, kayak udah kayak. Udah kali ya, Patan sama Patan ya?